Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Pada video sebelumnya, kita ada membahas tentang gradien dan persamaan garis singgung. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari video tentang gradien dan persamaan garis singgung tersebut. Dengan judul video kali ini adalah fungsi naik, fungsi turun, dan titik dan nilai stasioner. Ada gambar fungsi fx, rupanya seperti ini. Sekarang kita perhatikan gambar ini, kita lihat dari A. Dari A dia sampai di sini, kemudian dia berhenti. Kemudian di sini lagi, berhenti lagi di sini, kemudian dia naik lagi. Oke, nah pada saat kurva dari A sampai ke sini, ini dikatakan fx naik. Kemudian di sini dikatakan berhenti, ini dikatakan stasioner maksimum. Kenapa dikatakan stasioner maksimum? Karena dia saat naik berhenti. Kemudian turun lagi di sini. Nah, pada saat turun ini dikatakan fx turun. Lalu berhenti di sini. Nah, di sini berhenti dikatakan stasioner minimum. Karena pada saat turun dia berhenti. Kemudian ini naik lagi. Oke, grafik fx ini, grafik fungsi fx ini akan naik jika turunan dari fx ini lebih besar dari 0. Jadi nilai turunan fx lebih besar dari 0, maka grafik ini dia akan naik. Kemudian kalau turunan dari fx ini kurang dari 0, dia akan turun. Jadi fx kita turunkan dan ternyata kurang dari 0, maka fungsi fx akan turun. Dan dia akan stasioner apabila turunan dari fx ini sama dengan 0. Untuk nilai stasioner itu ada 3 jenis nilai stasioner. Pertama, dia akan mempunyai nilai balik minimum apabila turunan kedua. Jadi ini turunan pertama, turunan keduanya lebih besar dari 0. Dan fungsi fx akan mempunyai nilai balik maksimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Dan akan memiliki titik belok jika turunan keduanya sama dengan 0. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita lihat ke contoh soal. Nomor 1, tentukan interval nilai x yang memenuhi agar grafik fungsi fx naik dan fx turun pada fungsi 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7. Penyelesaiannya, fungsi ini kita turunkan, maka 2 dikali 3 itu 6, 3-nya dikurangi 1, 6x pangkat 2, sama proses penurunannya ini dikalikan, pangkatnya dikurangi 1, yaitu jadinya 6x, 12x menjadi 12, 7 jadi 0. Nah, turunan ini akan naik apabila dia lebih besar dari 0. Nah, berarti 6x kuadrat min 6x min 12 ini harus lebih besar dari 0 karena ini adalah hasil dari turunannya. Nah, untuk mempermudah hitungan, kedua ruas kita bagi dengan 6. 6x kuadrat dibagi 6 itu x pangkat 2 min 6x dibagi 6 min x min 12 dibagi 6 adalah 2, ini lebih besar dari 2. Kemudian pertidaksamaan kuadrat ini kita faktorkan, maka menjadi x tambah 1, x min 2 lebih besar dari 0. X plus 1 itu x sama dengan 1, ini x plus 1 sama dengan 0 menjadi x min 1. X min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Sekarang kita perhatikan pertidaksamaan kuadrat ini.
tanda dari X pangkat 2 adalah positif, kemudian tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar, maka dia adalah memilih. Kalau memilih maka menggunakan kata atau, namanya memilih ya. Nah, sekarang kita lihat X min 1 dan 2 ini. Mana yang paling kecil dari 2 ini? Min 1 tentu lebih kecil, berarti X-nya kurang dari min 1. Karena 2 ini lebih besar dari kedua ini, maka X lebih besar dari 2. Nah, inilah intervalnya. Jadi, grafik fungsi f(x) ini akan naik pada saat intervalnya X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 2. Oke, sekarang kita lanjut dengan fungsi f(x) turun. Tadi dikatakan di depan tadi bahwa turunan dari fungsi f(x) kurang dari 0 maka dia turun. Berarti ini kita turunkan fungsinya. Nah, turunannya adalah sama 6x kuadrat min 6x min 12 dikurang 0. Kedua ini kurang dari 0 maka dia turun. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 6. Nilainya ini kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan. Maka hasil pemaktorannya adalah ini. X tambah 1, X min 2 kurang dari 0. Di sini X tambah 1 sama dengan 0, itu X-nya sama dengan 1. X min 2 ini sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Sekarang kembali perhatikan pertidaksamaan kuadrat ini. Lihat tanda X pangkat 2 positif dan tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari, maka dia berada di antara. Kalau berada di antara berarti X-nya ada di tengah, posisinya X di tengah. Kemudian kita lihat min 1 dan 2-nya. Yang mana yang lebih kecil? Ya, tentu X-nya lebih kecil, ini yang min 1. Dan X-nya berada sampai 2 di antara. Berarti kalau di antara itu X-nya hanya boleh kurang dari 2 dan X lebih besar daripada min 1. Di antara tadi karena pertidaksamaan kuadratnya X pangkat 2-nya positif dan tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka pakai di antara. Kalau di antara berarti X-nya ada di tengah, di antara min 1 dan 2. Di antara min 1 dan 2 berarti X-nya kurang dari 2 dan X lebih besar daripada min 1. Nah, inilah intervalnya. Jadi grafik fungsi turun, fungsi akan turun pada interval X-nya kurang dari 2, X lebih besar daripada min 1. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Yang kedua diketahui fungsi f(x) sama dengan 1/3x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x plus 4. Pertanyaannya, nilai maksimum dan titik maksimum. Yang B, nilai minimum dan titik minimum dan titik belok. Kalau kita lihat ketiganya ini, dia adalah stasioner, nilai stasioner yang ditanyakannya. Baik untuk penyelesaiannya yang maksimum dan titik maksimumnya, fungsi ini kita turunkan. Ya, turunan pertama didapat, ini kita turunkan menjadi x pangkat 2, ini min 2x, ini min 3, 4-nya 0. Kemudian nilai stasioner diperoleh, katanya turunannya harus sama dengan 0. Berarti x pangkat 2 min 2x min 3 itu harus sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, x plus 1 dikali x min 3 sama dengan 0. Artinya x min plus 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Nah, di sini didapat x-nya sama dengan min 1, yang ini x-nya x-nya di sini adalah 3. Ingat, jadinya x-nya adalah min 1 atau x-nya adalah 3. Kemudian dia dikatakan tadi maksimum apabila turunan kedua itu kurang dari 0. Turunan kedua itu kurang dari 0. Berarti ini baru satu kali kita turunkan, maka ini kita turunkan kembali. Ya, kalau kita turunkan kembali ini fungsi awal diturunkan satu kali. Lalu kita turunkan lagi satu kali, maka menjadi turunan yang kedua kali. Ini x pangkat 2 menjadi 2x
min 2x menjadi 2 min 2, min 3 adalah 0. Ini turunan yang keduanya. Kemudian turunan kedua ini harus kurang dari 0. Berarti 2x min 2 kurang dari 0. Ini kita sederhanakan, kedua ruas ditambah 2 dan dibagi dengan 2. Maka didapatlah nilai x kurang dari 1. Sampai sini x kurang dari 1. Kita lihat nilai yang di sini. Yang mana yang nilainya kurang dari 1? Di antara dua ini yang mana yang kurang dari 1? Tentu adalah min 1. Maka nilai min 1 lah yang akan kita substitusikan ke fungsi kurva. Nah, kita ganti x-nya dengan min 1. Lalu ini semua sudah kita ganti dengan min 1. Lalu kita operasikan hitung. Min 1 pangkat 3 kalikan sepertiga. Min 1 pangkat 2. Min 3 dikalikan min 1. Nah, maka nilainya adalah ini. Kemudian ini kita jumlahkan, dapatlah 17/3. Kita sederhanakan menjadi 52/3. 52/3 inilah nilai maksimumnya. Lalu titik maksimumnya bagaimana? Yang namanya titik maksimum itu ada dua, x, y. X-nya sudah didapat min 1 tadi. Maka ini y-nya, berarti titiknya adalah titik maksimumnya min 1,52/3. Selesai sampai sini untuk maksimum, nilai maksimum dan titik maksimum. Baik, untuk yang minimum. Nah, untuk yang minimum fungsi ini kita turunkan juga sama perlakuannya. Turunkan 1 kali, kemudian kita tahu turunan pertama akan stasioner kalau sama dengan 0. Berarti min 2 x pangkat 2 min 2x min 3 harus sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x plus 1 dikali x min 3 sama dengan 0. Itu artinya x plus 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Nah, ini didapat x-nya min 1 atau x min sama dengan 3. Nah, dia akan minimum apabila turunan keduanya lebih besar dari 0. Maka ini kita turunkan 1 kali lagi. Yang ini tadi kan baru 1 kali, jadi turunan pertama. Maka turunkan lagi jadi turunan yang kedua, yaitu x pangkat 2 menjadi 2x, min 2x menjadi min 2. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Nah, ini kedua ruas kita sederhanakan, kita tambah 2. Kedua ruasnya, kedua ruas juga dibagi dengan 2. Didapatlah x lebih besar dari 1. X lebih besar dari 1. Sekarang kita lihat di sini. Di antara dua nilai x ini, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 3. Maka nilai 3 inilah yang akan kita substitusikan ke fungsi kuadratnya, fungsi kurvanya, yaitu ini. Maka kita ganti x-nya dengan 3. Oke, kita ganti dengan 3. Ini kan nanti kita pangkatkan 3, pangkat 2 kalikan 3. Didapatlah hitungannya. Ini 3 pangkat 3 27 bagi 3 9. 3 pangkat 2 9. 3 kali 3 9. 9 dikurang 9, 0. Min 9 tambah 4 adalah min 5. Maka nilai minimumnya min 5 inilah yang disebut nilai minimum. Ini nilai minimumnya. Nah, lalu titik minimum sama seperti tadi. Titik minimumnya adalah 3, min 5. Karena 3 yang ini yang dimasukkan. Nah, ininya min 5. Ketemu sudah nilai minimum dan titik minimum. Nah, sudah tahu, semakin cepat nanti menjawabnya. Oke, kita coba dengan yang satu lagi tadi, titik belok. Nah, untuk titik belok, kita punya fungsinya adalah ini. Kita turunkan 1 kali, kemudian kita turunkan lagi turunan yang keduanya. Nah, kita tahu titik belok turunannya yang kedua adalah sama dengan 0. Berarti 2x min 2 itu harus sama dengan 0. Nah, sama kedua ruas ditambah 2 dan dibagi dengan 2. Maka didapatlah x sama dengan 1. Yang namanya titik itu x, y. Kita hanya dapat x-nya. Y-nya mana? Nah, nilai y-nya kita masukkan nilai x ini ke sini, ke fungsi fx, supaya dapat nilai y. Kita ganti x-nya dengan 1. Kemudian 1 pangkat 3 dikalikan sepertiga, 1 pangkat 2, 1, 3 kali 1, 3. Ini dikurang dan dijumlahkan, nilainya 1/3.
maka didapatlah titik beloknya 1,1/3. Oke, sudah tahu dari maksimum, minimum sampai titik belok. Oke, ada satu soal lagi yang akan Ibu kasih yang pakai interval. Sekarang kita lihat. Tentukan nilai stasioner dari fungsi f(x) 1/4 x pangkat 4 min 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 tambah 1 pada interval x kurang dari sama dengan 1, x lebih besar sama dengan min 2. Oke, penyelesaian fungsi akan stasioner, kita kembali akan selalu ingat fungsi stasioner jika turunan pertamanya adalah 0. Maka fungsi itu kita turunkan. Ini kita turunkan fungsinya. Didapatlah 1/4 dikali 4 itu 1. Dikurang 4 dikurangi 1 menjadi x pangkat 3. 1/3 dikali 3 1. 3-nya dikurangi 1 2. Nah, lalu ini 2 dikalikan 1 2. Jadinya min 2x. Satunya adalah 0. Ini turunan pertama. Maka turunan ini harus sama dengan 0. Lalu persamaan ini kita sederhanakan, kita faktorkan menjadi x dikali x min 2 dikali x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita akan dapatkan x-nya sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Nah, kita tadi punya interval ya. Di sini x-nya sama dengan 0, x min 2 tadi sama dengan 0, jadinya x-nya sama dengan 2. X plus 1, ini X-nya sama dengan min 1. Lalu kita tadi punya interval ini. Nah, pada interval ini kita lihat ujung-ujung interval. X-nya di ujung yang ini adalah X lebih besar sama dengan min 2. Berarti X-nya sama dengan min 2. Dan ujung yang di sebelah kanan X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang perhatikan untuk 3X ini. Apakah ketiga-tiga X ini berada pada interval ini? Sekarang 0. Apakah 0 berada di interval ini? Oke, 0 ada di sini. Kemudian 2. Apakah 2 berada di antara min 2 dan 1? Tidak ya, karena 2 setelah 1, berarti 2 tidak ikut. X min 1 apakah berada di interval ini? Ya, min 1 berada di interval ini. Berarti nilai yang akan kita substitusikan ke fungsi kurva ini adalah yang X sama dengan 0, X sama dengan min 1, X sama dengan min 2, dan X sama dengan 1. Jadi yang 2 ini tidak ikut karena dia di luar interval. Oke, coba kita masukkan untuk lebih mudah memahaminya. Oke, kita masukkan yang untuk X sama dengan min 2. Maka diperolehlah, kita ganti semua yang ada X di sini dengan min 2. Nah, lalu kita hitung pangkat 4 kalikan 1/4, ini pangkat 3 kalikan 1/3-nya, ini min 2 kalikan 2, dapatlah nilai ini. Kemudian ini kita jumlahkan, nilainya adalah 11/3. Oke, untuk X yang min 1, caranya sama. Min 1 kita masukkan ke fungsi kurva, ya. Kita ganti X-nya dengan min 1. Min 1 pangkat 4, ini min pangkat 3, 2, lalu di proses penghitungan didapatlah 1/4 ditambah 1/3 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 7/12. Oke, untuk yang X sama dengan 0 berarti X-nya ganti dengan 0, didapat 1 karena ini semuanya nilainya pasti 0, ini 0, ini 0, berarti sisanya 1. Oke, untuk X sama dengan 1 diperolehlah, berarti X-nya ganti dengan 1. Nah, semua diganti dengan 1 sudah, tinggal dihitung, dapatlah ini, kemudian ini dikurangkan dan dijumlah, dapatlah negatif 1/12. Sekarang kita perhatikan dari nilai 4 ini, mana nilai yang paling tinggi atau nilai yang paling maksimum. Yang paling maksimum adalah 11/3, yaitu pada X sama dengan min 2. Nah, ini nilai maksimumnya. Kemudian nih kita cari lagi nilai yang paling rendah. Tentu nilai yang paling rendah adalah min 1/12, yaitu pada X sama dengan 1. Nah, ketemulah nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Oke, kalau
kalian masih belum paham, silahkan diulang video ini. Masih belum paham lagi, silahkan ditanyakan dengan Ibu, ditulis di deskripsinya boleh, di komentar boleh, langsung di CR juga boleh. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.